Hai, what's up everybody? Balik lagi sama Michael Jasin dari So Good Coffee Company dan Suka-Suka Gue Coffee Channel. Di episode ini gue bakal basically jawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di comment section atau di Instagram. Jadi kita bakal go through a few of these questions and then mungkin gue bisa jelasin. Kalau masih belum jelas mungkin kita bisa bikin episode-nya di kemudian hari. Oke, pertanyaan pertama itu ada dari Aditya Denise. Kalau pakai teknik Scott Rao yang bloomingnya diaduk atau James Hoffmann yang bloomingnya di swirl, kira-kira bisa mempengaruhi lebih acidic atau sweetness-nya kah? For sure bisa. Jadi blooming itu tujuannya same with anything else adalah untuk membantu kita mengekstraksi kopi. Sama kayak dengan cara blooming kita yang pakai 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat dari si dose-nya gitu kan. Jadi kalau misalnya Scott Rao yang bloomingnya di swirl, diaduk atau James Hoffmann yang di swirl itu akan mempengaruhi tingkat ekstraksi kalian pada nantinya. Semakin banyak adukan, semakin banyak swirl itu akhirnya akan lebih manis. Karena manis itu berasal dari ekstraksi yang lebih. Semakin sedikit akhirnya akan lebih asam atau lebih acidic karena ekstraksinya akan jauh berkurang. Jadi kalau kalian mau mengaplikasikan teknik tertentu, mau itu Scott Rao, mau itu James Hoffmann, mau itu Chet Wang, mau itu Devin Lung, mau itu Tu Jianing, whoever that is, kalian harus sadar apa yang kalian mau achieve dari teknik tersebut. Mau lebih banyak ekstraksinya atau mau lebih rendah. Dari situ baru nanti kalian pilih yang sesuai dengan SOP toko, atau yang sesuai dengan kebutuhan kalian misalnya bikinnya di rumah atau yang sesuai dengan kopi kalian. Oke, pertanyaan kedua dari Azhar Aviv. Mau tanya, Min apa bang? Apakah ada pengaruh jenis kettle pada proses penyeduhan kopi? Kan kettle ada tuh yang bagian leher ada speed control flow-nya atau yang biasa aja. Oke, jadi pasti ada pengaruh dari jenis-jenis kettle. Pengaruh pertama adalah dari bahannya. Kalau misalnya dia dari plastik, apa dia dari metal, apa dia dari copper, itu mempunyai heat retention, apa kemampuan dia untuk menahan panas yang berbeda-beda. Semakin dia heat retentionnya bagus, maka air yang di dalam ini akan semakin tahan panas atau sesuai dengan yang kalian mau. Kalau dia cepat turun, berarti pas kalian seduh, misalnya kalian mau seduhnya 980 derajat Celcius, tapi heat retentionnya dia jelek, gampang dingin, itu bisa pas diseduh itu yang ada malah cuman 80 derajat Celcius misalnya, atau 85, tergantung dari si kettle. Kedua, yang di pertanyaannya adalah ada misalnya speed controlnya untuk flow-nya, itu juga akan mempengaruhi seberapa deras si air yang dituang. Kalau ada limitnya untuk flow-nya biasanya dia akan lebih pelan-pelan, jadi mau sederas apapun dituang dia akan terlimit sendiri, misalnya 3 ml per second atau 5 ml per second tergantung dengan si bolongannya. Pengaruhnya apa ke brew kalian? Ya semakin cepat, semakin deras tuangnya ya semakin cepat airnya turun gitu kan, semakin pelan akan semakin pelan juga airnya turun. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ke contact time dari ekstraksi. Jadi kita udah sering ngomongin tentang pengaruh contact time. Kalau masih nggak tahu atau belum tahu itu apa, bisa dilihat nanti di sini. Saya taruh linknya untuk video yang ngomongin contact time. Oke, pertanyaan ketiga dari Priyanka Tobing. Halo Mikael, bisa diceritain soal pouring tekniknya? Kalau dilihat di video ini, kayaknya tadi pouring patternnya seperti side to side atau zigzag dibandingkan dengan circular motion atau muter yang lebih umum. Benarkah seperti itu? Apa tujuannya? Thank you. Ya, jadi kalau ngelihat my pouring technique itu biasanya gue nuangnya itu zigzag dibanding circular motion kayak orang-orang yang spiral gitu. Sebenarnya ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah karena gue nggak butuh tuang secara spiral. Kenapa nggak butuh? Karena dripper yang sering dipakai waktu kita brewing itu, drippernya So Good Coffee Company, dia tidak ada ulirnya. Jadi biasanya kalau dilihat beberapa dripper misalnya yang paling klasik Hario V60 itu kan dia ada ulirnya tuh dari kiri ke kanan biasanya. Itu kalau ulirnya dari kiri ke kanan akan membantu kalau kita tuangnya secara spiral karena kita ngikutin arah dan bentuk dari si dripper kita
tersebut. Jadi kita nggak mau ngelawan arus airnya yang udah ditentukan sama si dripper. Sedangkan drippernya So So Good Coffee Company itu nggak ada ulirnya, jadi airnya turunnya ke bawah secara normal, gitu kan. Jadi nggak perlu tuang secara spiral. Gitu. Alasan kedua adalah karena menurut saya pribadi, tuang secara zigzag itu lebih gampang dikontrol dibandingkan tuang secara spiral. Jadi buat saya pribadi lebih gampang untuk ngatur flow, untuk ngatur seberapa tinggi, seberapa rendah kalau tuangnya zigzag dibandingkan tuang circular. Yang ketiga adalah menurut saya lagi pribadi adalah zigzag ini secara agitasi atau aduk-aduk si kopi itu lebih sedikit dibanding spiral motion. Jadi si tuangan zigzag ini secara kemampuan dia untuk mengaduk kopi yang di bawah, yang di dalam brewing vessel kita ini, si dripper kita ini nggak seagresif kalau misalnya circular. Jadi itu tergantung orang stylenya gimana. Balik lagi tujuan kalian ngebrew itu apa, mau ekstraksi lebih banyak, mau ekstraksi lebih dikit. Jadi apapun yang kalian lakukan tekniknya itu harus sesuai dengan apa yang kalian mau, yang ada di pikiran kalian. Oke, pertanyaan keempat. Ada nggak perbedaan signifikan dari pouring yang melingkar dengan zigzag seperti itu? Jadi tadi udah dijelasin ya, zigzag lebih gampang dikontrol, jadi pengaruh signifikan secara extraction sih, honestly saya belum pernah coba side by side menggunakan refractometer ya. Jadi secara angka, secara sains nggak tahu, tapi secara feeling itu jauh lebih gampang untuk dikontrol menurut saya pribadi. Oke. Number 5, Gizal Mahendra ingin tanya tentang setiap termin pouring pada teknik pulse pour itu tujuannya apa sih? Misal kayak termin pertama itu untuk apa dan begitu selanjutnya. Termin mungkin interval kali maksudnya ya. Jadi ini udah banyak diomongin sama coffee professional lain, terutama Tetsu Katsuya kali ya. Jadi kalau yang nggak familiar, Tetsu nemuin teknik 40-60, jadi 40-60 itu 40% pertama itu kalau nggak salah untuk bloomingnya, untuk nentuin rasanya si kopi, yang 60 itu untuk dilutionnya, untuk mouthfeel-nya gitu kan. Nah, apa efek dari si pulse pouring ini? Yang pertama adalah kalau saya pribadi, saya lakuin pulse pour itu karena saya kalau brew coffee selalu size gede. Jadi size itu biasanya sekitar at least 400 gram air sampai 500-an gram air. Jadi kalau pakai dripper yang ukuran 01 apa 02, kalau langsung masukin 500 gram dia nggak bakal cukup. Jadi di pulse pour supaya nggak tumpah. Itu alasan paling sederhana, paling simpelnya. Alasan yang agak technical adalah biasanya dengan kita pulse pour itu kita bisa memprolong atau bisa memanjangkan si waktu brewing kita, gitu kan? Karena biasanya habis dituang, ditunggu agak turun volume airnya, itu udah berapa detik, habis itu tuang lagi, naik, tunggu lagi turun, baru tuang lagi. Jadi dengan begitu semakin banyak pulse, biasanya kita bisa semakin memanjangkan brewing time kita, yang artinya extraction kita akan lebih tinggi. Kalau mau extractionnya rendah, ya nggak pulse pour gitu, atau pulse pour-nya dikurangin dari yang misalnya 4 kali jadi cuma 2 kali, atau cuma sekali aja gitu. Oke. Pertanyaan nomor 6, siksak lagi. Saya jawab lah ya. Udah. Pertanyaan nomor 7 dari Ikram Muhammad. Filter V60 kan banyak ya. Ngaruh nggak sih kerasa? Ngaruh kerasa mungkin enggak, unless kalian paper filternya kotor atau kena parfum atau apa. Tapi untuk untuk secara ekstraksi itu pengaruh. Jadi beberapa filter misalnya yang bambu dibandingkan yang kertas putih, apa yang kertas coklat dengan kertas putih, atau bahkan di kertas putih pun ada banyak beda-beda tebelnya atau perforationnya, lubangnya segede apa gitu. Itu bedanya adalah seberapa lama biasanya air kalian akan jatuh ke bawah. Jadi cara paling simpelnya adalah ngetes paper filter yang berbeda-beda merek, tuang
100-200 gram air, terus dihitung berapa detik dari air itu masuk sampai air itu turun semua ke bawah. Semakin cepat turunnya berarti ekstraksi kalian akan semakin cepat, semakin lamban turunnya akan semakin banyak ekstraksinya, gitu kan. Jadi kalau mau coba di berbanding merek, coba aja dulu si flow rate-nya itu gimana. Itu tes paling gampang. Oke, nomor 8, Sentoso Mulyorejo. Bang, mau tanya, kenapa sebelum blooming kok dibuat bird's nest dulu? Kenapa nggak langsung di swirl aja? Kan udah dibilangin supaya burungnya nggak terbang. No, cuman alasan paling simpel adalah kayak kita udah pernah ngomongin di online course kita. Jadi dibikin bird's nest, jadi tengahnya itu dibolongin supaya waktu kita blooming, si kopi yang paling bawah itu langsung basah, baru yang atasnya juga basah. Kalau nggak dibolongin, biasanya dia yang basah atasnya dulu, baru pelan-pelan ke bawah, atau yang bawah bahkan sama sekali nggak basah. Kenapa nggak langsung di swirl aja? Kenapa? Karena saya mau mengurangi agitasi tadi. Jadi semakin semakin banyak agitasi, semakin banyak ekstraksinya. Saya tipe brewingnya yang sebisa mungkin mengurangi agitasi, atau agitasinya kalau pun diperlukan itu terkontrol, bisa dihitung berapa kali. Jadi menurut saya cara bird's nest ini lebih gampang dan lebih terkontrol dibandingkan kalau di swirl. Oke, pertanyaan nomor 10. Apa efek espresso di pre-infuse dan tidak di pre-infuse? Akhirnya pertanyaan espresso bukan manual brew. Jadi sebenarnya espresso di pre-infuse dan tidak di pre-infuse itu sama kayak bedanya manual brew yang di bloom atau nggak di bloom. Jadi pre-infusion di espresso adalah satu tujuannya untuk menyiapkan kopi kita untuk supaya lebih gampang di extract. Jadi kalau di pre-infuse itu dimasukin airnya dikit dulu tanpa pressure yang tinggi, dia mulai melepas CO2, si kopinya habis itu keluar air yang pressure-nya tinggi dan lebih banyak itu untuk mengekstrak si kopi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya untuk membantu proses ekstraksinya ini lebih even atau lebih merata. Kenapa? Karena begitu di pre-infuse, si puck atau si kepingan kopi yang ada di dalam basket kita itu dia akan mengembang, memenuhi dinding-dinding basket kita yang ada di dalam portafilter, sehingga waktu terjadi ekstraksi airnya itu dapat mengalir secara rata. Ekstraksinya rata, biasanya kopinya lebih enak. Nggak selalu lebih enak, cuman biasanya extraction-nya itu lebih merata. Minum dulu. Pengaruh proses pasca panen terhadap profil rasa kopi apa sih? Ini mungkin kita bikinin episode ya habis ini karena agak panjang. Cuman bedanya adalah proses si pasca panen ini akan mempengaruhi rasa akhir si kopinya. Kenapa? Karena biasanya dari antara fermentasi atau pengeringan dia akan memberi prekursor rasa waktu sudah di-brew jadi kopi ini. Yang dimaksud adalah cara yang paling simple atau contoh yang paling simple, biasanya kalau kopi wash dia acidity-nya bakal lebih tinggi, sweetness-nya lebih rendah. Kenapa? Karena waktu dia difermentasinya nggak pakai kulitnya, nggak pakai dagingnya, nggak pakai si pulp gitu kan. Jadi dia tinggal mucilage-nya doang nih, selaput gulanya doang. Nah, si selaput gula ini setelah difermentasi dia akan hilang dan dikeringkan. Makanya begitu kopi ini diseduh, dia akan lebih asam, lebih tinggi acidity-nya dan sweetness-nya berkurang. Sebaliknya kalau natural, biasanya karena dia dikeringkan di dalam pulp-nya, dalam buahnya, waktu akhirnya kita brew, dia akan terbawa nih rasa buah yang dikeringkan barengan sama biji kopinya itu akan kebawa ke si kopi yang kita seduh. Jadi biasanya lebih fruity, lebih tebal bodinya, lebih manis gitu ya. Itu jawaban singkatnya. Jawaban panjangnya ntar kita akan bahas di an actual episode gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir adalah bikin dong dokumentaris tentang perjalanan SSG di industri hulu kopi. Udah ada, Jack. Jadi I'll put a link up there tentang dokumenter yang kita bikin tahun lalu. Namanya Agents of Change, a coffee documentary. Lumayan panjang, 30 menit. Itu kita ngapain aja sih di So So Good Coffee Company.
pas lagi ngebuat catur collection tuh ngapain aja ada di documentary itu. Tapi juga kita akan selalu bikin dokumenter itu tiap tahun kita panen, kita berkomitmen untuk bikin supaya kita bisa nggak cuman ceritain kita doang di hulu, tapi juga ceritain atau memberi platform teman-teman petani kita yang ada di hulu. I think that's it for now untuk Q&A yang pertama kali ini. Again, kalau ada pertanyaan lagi silahkan terus tanya di comment section atau di social media channel yang lain. Kita mungkin nggak bakal terus-terusan jawab satu persatu, tapi kita compile dulu karena biasanya pertanyaannya itu mirip-mirip. Habis di compile, nanti kita baru bikin another episode like this. Other than that, I'll see you on the next one. Cheers!